Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak di sini perkenalkan, nama ibu adalah Bu Rahmi dan ini rekan ibu. Ya, nama saya Bu Yofi. Oke, di sini kami akan menjelaskan mengenai tata cara pengoperasian alat-alat dasar kimia. Di sini sudah ada banyak alat-alat kimia ya Bu ya. Ada apa ini? Pipet gondok ya. Ada namanya ini grade ya. Seperti yang sudah kita bahas ya sebelumnya. Terus ada ini stabilizer klaimnya ya. Nanti kita rinci pokoknya bagaimana caranya menggunakan alat-alat klaim dasar kimia. Oke, untuk penjelasannya kita lihat di video berikutnya. Oke, anak-anak. Jadi saat kita bekerja di laboratorium, sebelumnya kita harus pastikan dulu kita telah memakai APD yang lengkap. Apa itu APD? APD sendiri adalah alat pelindung diri. Jadi jangan dibayangkan APD itu hanya yang dipakai dokter itu ya, yang terkenal di TV-TV itu ya. APD di setiap tempat berbeda-beda tergantung bahaya apa yang akan kita kemungkinan hadapi seperti itu. Kalau di lab kimia ya, yang harus kita pakai adalah dari atas dulu ya. Pertama, kita harus pastikan rambut kita tidak terurai. Kalau memakai kerudung ya sudah aman seperti itu ya. Kemudian kita pastikan mengenakan masker, kemudian mengenakan jas lab dan dikancingkan ya, dikancingkan, kemudian memakai sarung tangan atau gloves. Ke bawah kita harus pastikan memakai sepatu yang tertutup. Kemudian jika kita ingin mengambil bahan yang pekat di dalam lemari asal, maka kita harus menggunakan masker uap ini ya, anti uap. Jadi biar uap yang kita hirup itu terfilter di sini. Kemudian kita juga harus memakai bugos agar mata kita terhindar dari cipratan dari larutan pekat yang akan kita ambil. Nah, kembali lagi, jadi sebenarnya APD ini menyesuaikan praktik apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau misalnya untuk yang menghasilkan uap, kita harus pakai masker ya, kita harus pakai masker. Jika tidak menghasilkan uap dan hanya menimbang, misal kita cukup menggunakan sarung tangan saja, jas lab tanpa harus masker, boleh ya, boleh tidak, seperti itu. Jadi harus tahu praktek apa yang akan kita lakukan pada saat itu. Oke, kali ini saya akan mempraktekkan cara menimbang padatan yang baik dan benar ya. Kita pastikan kita memakai sarung tangan ya jika kita memang menggunakan padatan yang reaktif atau dapat mengiritasi tangan kita. Jadi untuk menghindari itu kita menggunakan sarung tangan. Kemudian kita pastikan ya, jadi ini neracanya ya, neraca analitik 4 digit. Kita pastikan kabelnya atau colokannya tercolok dulu ke stop kontak kayak ini. Kemudian kita menuju ke neracanya, kita buka dan kita nyalakan tombolnya. Jadi yang tombol on off ini ya, yang tengah. Oke, kita tunggu sampai dia stabil. Oke, terdapat 4 digit di belakang koma. Pertama, kita harus pastikan dulu water pass-nya atau bola airnya ada di tengah-tengah tanda lingkaran. Jadi ini yang harus kita pastikan ya, ada di tengah-tengah tanda lingkaran. Oke. Jika belum di tanda lingkaran, kita bisa mengaturnya. Jadi di pijakan atau di kaki neraca ini di belakang ada seperti roda. Itu nanti kita bisa putar untuk memastikan si lingkaran si bola air itu ada di tengah-tengah lingkaran. Jadi kita bisa menggeser kedudukannya si neraca ini agar sesuai seperti water pass-nya seperti itu.
Karena apa? Water passnya ini menunjukkan bagaimana neraca ini stabilnya di posisi yang seberapa. Gitu. Jadi kemudian setelah selesai dan stabil, maka kita pertama bersihkan dulu ya. Kita pastikan neracanya di dalam neraca bersih. Nah, kita buka, kita siapkan kuas, kita bersihkan sekitar neraca agar tidak ada pengotor yang ikut tertimbang. Sudah kita letakkan. Selanjutnya kita siapkan alatnya ya, yaitu kaca arloji dan spatula kaca. Kita juga pastikan alat-alatnya sudah bersih ya, boleh kita lap terlebih dahulu tidak ada pengotor yang ikut tertimbang. Karena yang akan kita timbang adalah hanya padatannya saja ya, ini sodium klorida atau NaCl atau garam dapur, maka ini harus kita terakan dulu, nolkan dulu si wadahnya. Kita taruh dulu. Nah, ini kan tertimbang 18 sekian gram, maka kita harus terakan dulu supaya dia 0 tera. Ini ya salah satu kita pencet. Nah, 0. Jadi ini si kaca arlojinya sudah tidak tertimbang. Kalau kita memasukkan padatan di sana, ya sudah, kita akan menimbang padatannya saja. Misalkan kita akan menimbang 0,05 gram NaCl. Kita buka dulu. Nah ini, kadang kan di mulut tempat si bahannya, ini kan juga ada bahan-bahannya, maka untuk mengantisipasi ini ada bahaya atau tidak, maka kita harus pakai sarung tangan. Setelah kita pastikan di digit 0, kita mulai menimbang si garam dapurnya. Menimbangnya sedikit terlebih dahulu. Pastikan tidak ada yang tercecer. Jalan angkanya. Jadi memang harus sabar ya, karena digitnya lumayan banyak. Nah, oke, sudah kita tutup dan pastikan dia tidak bergoyang. Tandanya apa kok dia sudah stabil? Terdapat tanda bintang di layarnya, bintang ini ya. Nah itu berarti dia sudah stabil seperti itu. Oke, selesai. Kita ambil ya, untuk kita gunakan lebih lanjut ya. Taruh di tempat yang aman dulu. Kemudian kita pastikan sebelum dan setelah penggunaan, neraca ini juga harus bersih kembali ya. Dengan kuas lagi. Ya, kita tutup dan kita matikan. Untuk mematikannya, kalau tadi menyalakan tahan satu, tidak tahan ya, klik satu saja. Kalau mematikan ini tahan agak lama sampai keluar off. Nah, sudah mati. Kita tutup kembali dan kita cabut colokannya dari stop. Setelah menimbang padatannya tadi, jika kita ingin membuat larutan, nah ini stepnya ya. Alat-alatnya dulu. Alatnya pertama ya, kita gunakan botol semprot ya, isinya ini Aquades sebagai pelarutnya. Kemudian pengaduk kaca ya, beaker glass ya, disesuaikan dengan ukuran larutannya yang kita buat. Ini pakai beaker glass yang 50 ml dan ini tabung ukur yang 50 ml juga.
kemudian ada corong, dan tadi ini kaca arloji yang digunakan kita untuk menimbang si NaCl. Pertama, karena ini padatan ya, kalau langsung dimasukkan ke labu ukur takutnya tidak bisa langsung larut, maka kita larutkan dulu dengan air yang sebelum di bawah 50 ml di dalam beker gelas ini dulu. Dan kita pastikan semua padatannya turun ya ke dalam beker gelas. Kita turunkan pelan-pelan. Jika ada sisa seperti ini, kita akan semprot dengan botol semprot. Pastikan semua sisa yang ada di spatula maupun di kaca arloji sudah masuk ke dalam beker gelas. Boleh diisi asal tidak sampai 50 ml ya, karena 50 ml nanti kita akan penuhi ke dalam labu ukurnya. Mungkin sekitar 20 ml. Kita aduk dulu, pastikan semua padatannya larut. Oke, kita lihat sudah larut. Kemudian kita masukkan ke dalam labu ukurnya ini. Bantuan corong. Ya, kita buat pengganjal corongnya dulu biar tetap ada rongga udara yang keluar. Kalau ada teman yang satu kelompok, ada yang menuangkan dan ada yang memegangi si labu ukurnya ini. Teman-teman ya, dengan bantuan spatula seperti ini. Boleh kita bilas dengan aquades supaya meyakinkan kalau semua padatan yang terlarut sudah masuk semua ke dalam labu ukur kita. Tambahin hingga setengah dari labu sampai aquades ya. Ini sebenarnya metode untuk yang padatan susah larut ya, jadi setengah kita aduk-aduk dulu ya supaya dia lebih larut lagi. Tapi jika NaCl ini sepertinya sudah larut ya, gampang larut. Kemudian kita tambahi di leher labu ukur ini ada garis. Nah, ini namanya garis meniskus ya. Nah, garis itu nanti itu adalah batas kita menambahi pelarut atau aquades. Nah, tapi sebelumnya agar tidak terlewat dari garis meniskus tersebut, kita menambahi aquades dengan botol semprotnya beberapa senti di bawah, 1 senti lah di bawah si garis meniskusnya ini.
hati-hati ya. Karena jika sudah mulai menuju leher, ini kenaikan airnya mulai cepat. Nah, kalau capek berhenti dulu ya. Baru mulai lagi. Yang penting sabar. Slowly but sure. Jangan sampai kelewat. Oke, bolehlah segini ya. Sebentar, tambah dikit. Sudah. Nah, kemudian ini baru kita kocok. Kalau misal ini kecil saja, kocoknya cukup gini saja ya. Sebentar, saya berdiri dulu. Tapi kalau misalnya kita bikin yang 1 liter misalnya ya, 1000 ml 2 tangan ya, agar tidak kewalahan tangan kita seperti itu. Nah, seperti ini kocoknya. Setelah dipastikan semuanya tercampur rata ya. Tambahkan aquadexnya sampai pada meniskus dengan menggunakan pipet tetes. Nah, ini jadi kan kalau botol semprot dia kan terlalu kencang arus airnya. Jadi kita menggunakan pipet tetes. Kemudian pakai ini tadi. Pastikan kita tegak lurus dengan meniskus matanya. Sabar, pelan-pelan. Masih kurang. Air di atas tadi kan masih air ya, boleh kita kocok lagi dikit. Bentar. Nah, sudah selesai. Kita bersihkan lehernya menggunakan kertas saring ya. Kita gulung-gulung, boleh digulung di spatula atau gulung saja tidak apa-apa. Jangan sampai kena. Nah, sudah. Ini sudah jadi larutannya. Kemudian kita siap masukkan ke wadah yang akan kita gunakan atau botol penyimpan. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan pipet volume dan pipet gondok. Jadi ini yang namanya pipet volume ya. Dan ini yang namanya pipet gondok. Kenapa kok disebut pipet gondok? Karena di tengah-tengahnya ada apa istilahnya ini? Ya seperti inilah bentuknya gitu ya. Jadi disebut pipet gondok. Nah, apa bedanya pipet volume dan pipet gondok ya? Kalau pipet gondok ini skala volumenya itu sudah ditentukan. Jadi ini misalkan untuk 10 mili ya. Berarti
saat kita mengambil larutannya itu, ini volumenya tepat 10 mili ya. Nah, di pipet gondok maupun di pipet volume ini ya, ada batas kita untuk mengambil larutannya, sama tadi seperti dalam labu ukur ya. Jadi ini ada batasnya, garis seperti itu batas kita untuk mengambil larutan. Kalau pipet volume ini tersedia dalam beberapa skala. Jadi ini kan tulisannya 10 mili, tapi nanti kita bisa mengambil larutan 8 mili, 7 mili dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana tata cara penggunaannya? Nah, pasangan dari kedua pipet ini adalah ini namanya ball filler ya. Nah, ball filler ini berfungsi untuk menyedot larutannya. Jadi tidak boleh pakai mulut untuk menyedotnya. Jadi pakai ini. Nah, ball filler ini ada 3 tombol ya. Ini ada di sini ada S ya untuk menyedot larutan ya. Di sini ada huruf E, ini untuk mengeluarkan ya. Dan di atas ini huruf A, ini untuk mengeluarkan udara. Kalau yang E ini untuk mengeluarkan larutannya, kalau yang A ini untuk mengeluarkan udara ya. Sebentar, aku lepas dulu. Jadi misalkan saat kita mau menarik larutan, menyedot larutan, ini harus dalam keadaan kempes si ball fillernya ya. Jadi kita pegang tombol S dulu, baru kita pijit seperti ini. Nah, ini baru nanti bisa menyedot larutan. Kayak kita praktekkan ya. Nah, ini larutan yang akan kita sedot ya, berwarna apa ini, pink. Nah, tata cara mengambil larutannya itu kalau bisa ya, ini jangan langsung dicelupkan seluruhnya, tapi diambil sedikit demi sedikit ya, seperti ini. Nah, kemudian kita tarik ke atas sesuai dengan volume yang kita butuhkan. Nah, kalau misalkan kita butuh 10 mili, yang pertama harus kita lakukan adalah menyedot larutan hingga di atas angka 0 ya, di atas skala angka 0 ya. Nah, di atas skala angka 0. Kemudian setelah seperti ini, apa yang akan kita lakukan yaitu ya, mengelap ujung dari pipet volumenya. Kita lap ya. Setelah dilap selesai, baru kita keluarkan hingga tanda batas 0 ya. Pas di tanda batas 0 kita keluarkan. Nah, ini sudah pas. Nah, kalau sudah pas seperti ini, baru nanti kita masukkan, misalkan untuk ini kita melakukan pengenceran larutan ini ya, baru kita masukkan ke ukurnya. Kita encerkan, nanti kita tambahkan namanya aquades. Nah, kemudian untuk pipet gondok ya, untuk pipet gondok ini penggunaannya sama seperti tadi pipet volume. Jadi kita ambil melebihi tanda batas ya, nanti melebihi tanda batas ini, lalu kita lap bawahnya, lalu seperti tadi kita keluarkan juga. Nah, catatannya untuk pipet gondok ini kalian tidak boleh memegang gondoknya ini ya, dilarang memegang gondoknya ini. Kenapa? Karena panas tangan kalian ini bisa mempengaruhi keakuratan dari alat pipet gondok seperti itu. Nah, kemudian cara kerjanya mirip seperti pipet volume ya. Setelah dimasukkan ke dalam labu ukur ini ya, pengenceran, seperti kita tambahkan air ya, aquades maaf ya. Kita tambahkan aquades sampai hampir mendekati
garis tanda batas dari labu ukurnya. Oke. Nah, sambil lehernya kita bilas ya. Nah, seperti ini supaya kita yakin bahwa tidak ada zat yang tertinggal di leher labu ukur ini. Sampai segini, dan ini sudah mendekati ya, hampir mendekati. Nah, kalau kita teruskan menggunakan botol semprot ya untuk memasukkan Aquades, nanti takutnya dikhawatirkan akan terlewat. Nah, makanya kita masukkan menggunakan namanya ini pipet tetes ya. Aquadesnya kita masukkan menggunakan pipet tetes. Kalau misalkan hampir mau sangat-sangat mendekati ya nantinya, ini sampai sangat-sangat mendekati, hampir mau mendekati, kita apa istilahnya, hisap dulu larutan yang ada di leher labu ukurnya ya, pakai kertas saring seperti ini. Kita keringkan dulu lehernya. Ingat, jangan sampai si larutan ini terhisap juga ya, tidak boleh. Nah, setelah kering ya, baru kita tambahkan lagi Aquades. Caranya bagaimana? Si pipet ini tidak boleh menyentuh dindingnya, takutnya nanti menambah larutan juga. Caranya diapit oleh kedua jari kita. Nah, seperti ini. Kemudian kita teteskan tetes demi tetes sampai tanda batas ya. Oke, ini sudah selesai sampai tanda batas, sampai meniskus bawahnya segaris dengan tanda batas ya. Nah, itu. Nah, setelah itu selesai membuat larutan, baru kita kocok. Ini disesuaikan saja berapa kali, yang penting kalian yakin bahwa ini sudah homogen. Nah, begitu cara kerja tadi apa pipet gondok dan cara pengejaran larutan. Oke, baik. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana tata cara penggunaan buret ya. Bagaimana tata cara pengisian buret. Jadi buret ini punya skala ya, ada skala volumenya. Kemudian di bawahnya ini ada namanya keran. Kalau misalkan posisinya seperti ini ya, berarti dia kerannya tertutup. Kalau posisinya sejajar, jadi kerannya terbuka. Nah, pertama sebelum kita menggunakan buret ini, berarti kita harus cek terlebih dahulu buret ini bocor atau enggak di bagian kerannya. Dan kita cek dulu ya. Oke, ini berarti sudah bagus ya buretnya, tidak ada kebocoran. Selain itu, sebelum maaf tadi terlewat, sebelum kita cek kebocoran ini ya, si keran ini harus kita gunakan yang namanya vaselin ya, supaya nanti ini ya, vaselin supaya nanti mudah untuk memutar ya, fleksibel. Nah, kemudian buret ini biasanya disimpan atau ditempatkan di sakit dan lem ya. Kemudian buret ini juga berfungsi untuk titrasi ya. Nanti kalian akan mempelajari lebih lanjut mengenai apa itu titrasi. Sekarang ibu akan mempraktekkan saja ya. Cara pasangnya seperti ini. Pastikan ya, pastikan buret ini seharusnya ini skalanya itu menghadap ke kita, tapi supaya kalian bisa melihatnya, ibu balikan saja ya. Nah,
seperti ini, kalian harus memastikan bahwa seburat ini benar-benar lurus gitu ya, tidak boleh mencong-mencong ke sana sini ya, benar-benar lurus dari atas sampai bawah. Setelah itu kita oh iya terlewat, sebelum kita gunakan ya, kita bilas terlebih dahulu menggunakan larutan yang akan kita isi di burat ini minimal 3 kali. Ini tadi sudah kita bilas ya, sudah kita bilas, jadi sebelum digunakan kita bilas terlebih dahulu. Setelah itu baru kita isi. Nah, cara mengisinya seperti apa? Ini kan agak tinggi ya, jadi harus hati-hati. Kita bantu dengan penggunaan corong. Sebentar. Corong ya. Setelah itu kita gunakan juga bantuan batang pengaduk. Jadi nanti biar tidak tercecer kemana-mana. Oke. Terus sampai menuju ke skala 50. Kita lebihkan ya, kita lebihkan. Oke. Setelah selesai menggunakan, ini kan bagian bawahnya, sebentar diwangi dulu. Ini kan bagian bawah kerannya belum terisi ya, baru sampai sini. Kan belum terisi, nah maka kita keluarkan. Nah, ya, terus kita lihat skala yang di atas ini sudah pas di 50 atau belum, ya. Kan ini masih lebih ya, berarti kita harus keluarkan terlebih dahulu. Dan ingat, sebelum kita mengeluarkan larutannya, kita harus membersihkan dulu leher, bukan leher ya, atas, bagian atas dari buratnya. Terlalu besar, sebentar kita gunakan bantuan batang pengaduk. Jadi digunakan di batang pengaduk, lalu kita posisinya sesuai keinginan. Nah, kita keluarkan. Di sini kalian harus multitasking. Bagaimana caranya tangan kalian bisa menyetop dan mata kalian bisa pas gitu ya. Sudah di angka 0. Nah, kalau sudah berarti kita langsung bisa melakukan titrasinya ya. Di sini sudah ada bahan lain ya dalam titrasi. Ini adalah NaOH ya, natrium hidroksida. Ini adalah HCl yang sudah diberi indikator fenolphthalein. Nah, untuk titrasi karena gimana ya? Ibu balikan dulu ya supaya enak ya. Jadi posisinya adalah si keran ini harus berada di sebelah kanan kalian ya. Nah, ini helm layarnya di bawah, jadi ketika mau titrasi tangan kiri kalian ada membuka kerannya,
tangan kanan kalian menggoyangkan Erlenmeyernya. Oke. Dan diteteskan setetes demi setetes. Oh. Oke, sambil digoyang. Nah, seperti ini sampai nanti terjadi perubahan warna. Nah, ini sudah terjadi perubahan warna, maka titrasi harus dihentikan. Ini kelebihan ya. Nah, setelah itu kita baca volume dari buret yang digunakan. Misalkan ini sampai berapa? 2 sekian ya. Sampai 2 sekian. Jadi dari 0 tadi hingga 2 sekian. Itu yang volume yang akan kita catat. Ya. Nanti setelah didapatkan volume yang digunakan, larutannya kita catat di catatan. Nah, mungkin seperti itu penggunaan dari buret. Terima kasih. Ya, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana memanaskan bahan kimia yang ada di tabung reaksi melalui pembakar spiritus seperti ini. Dan penggunaan pembakar spiritus seperti apa, bagaimana cara menyalakan, bagaimana cara mematikan seperti itu. Jadi untuk spiritus sendiri, pembakar spiritus itu ada tutupnya seperti ini ya. Sebenarnya ini tutupnya bukan tanpa sebab, tapi untuk mematikan ya. Jadi untuk mematikan apinya jangan ditiup. Kalau ditiup dia malah besar apinya seperti itu. Maka jadi nanti kalau misalnya apinya sudah ini sudah nyala ya, kita ingin mematikan, langsung saja kita tutupkan. Jangan dilempar ya. Kita tutupkan pelan-pelan, tidak apa-apa. Ya, dia akan otomatis mati karena apa? Tidak ada oksigen. Gitu, oke. Kita nyalakan dulu. Makanya pastikan sekitar tidak ada benda yang mudah terbakar. Kemudian larutannya atau bahan kimianya yang akan kita panaskan ini permisalan saja ya. Ini hanya saya isi aquades seperti itu. Kita jepit menggunakan penjepit kayu. Nah, bagian sini. Nah, pastikan penjepit kayunya ini yang berfungsi dengan baik dan dapat menjepit tabung reaksinya dengan rapat dan kuat seperti itu. Oke, kita pastikan. Oke, kemudian kita bisa mulai mendekatkannya ke api ya. Kita mendekatkannya dengan memutar-mutarkan. Nah, seperti ini. Kenapa ya? Pastikan dulu, terlewat. Jadi pastikan dulu si tabung reaksinya ini yang tahan terhadap api. Biasanya yang Pyrex Iwaki ini ya. Kalau tidak ada mereknya Pyrex Iwaki ini, biasanya dia tidak begitu tahan api, jadi bisa saja dia nanti pecah saat kita panaskan. Dan ini pun kita memperhatikannya jangan diam di api ya, karena dapat overheating, dia kelebihan panas seperti itu. Kemudian ini juga kita agak miringkan mulut tabung reaksi ini, jangan dihadapkan ke kita sendiri atau dihadapkan ke teman. Jadi kita hadapkan ke ruang kosong yang tidak berbahaya seperti itu. Oke, kita mulai. Nah, jadi ini miring seperti ini. Terus kita putar-putar di sekitar apinya. Seperti itu saja sampai perubahan apa yang kita inginkan, intinya seperti itu ya. Oke, setelah selesai ya, hati-hati ini panas ya.
kita taruh ke rak tabung reaksi kembali ya. Bagaimana cara mematikannya? Jangan ditiup sekali lagi ya, tapi menggunakan penutup api spiritus ini. Jadi caranya langsung saja pelan-pelan, tidak apa-apa. Oke, mati seperti itu. Nah, sekian untuk